Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan melanjutkan cerita One Piece live action episode 3 dan 4. Cepat segera bikin kopi dan beli camilan popcorn desa alias Marning agar asyik nontonnya. Langsung subscribe aja, gak usah banyak pikiran. Tanpa lama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Di episode 3 kita akan dibawa ke sebuah desa bernama Shroop 7 tahun yang lalu. Di sana terdapat seseorang bocah bernama Usopp yang kerap membohongi warga kota dengan bilang kalau ada bajak laut yang datang. Pirates are coming! You gotta stop. Pirates! Back in the village! Pirates! Pirates! Di masa kini kita melihat Luffy yang membuat bendera bajak lautnya, namun Nami tak setuju untuk mengibarkan itu. Dan sialnya kapal mereka mengalami kebocoran dan alat komunikasi Nami juga kelelep air. Luffy pun merencanakan agar mereka mendapatkan kapal baru untuk mencapai Grand Line. Dan Nami menyuruh agar mereka mampir ke pulauan tersebut. Di kapal angkatan laut marinir, Garp mengagum melihat hasil kerja Koby dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sementara Helme pun menjadi cemburu. Son, what about me? Di sisi lain mereka tiba di desa Shroop dan melihat poster Buggy yang dihargai 15 juta berry. You're kind of a wanted man yourself now. Kembali ke Buggy, kita melihat dirinya yang didatangi oleh seorang manusia ikan suruhan bajak laut lain yang bernama Arlong. Desa Shroop terkenal dengan pembuatan kapalnya. Luffy berencana mencari kapal dengan cara yang jujur dan ia tak mau mencuri. Luffy terkesima melihat kapal berlambangkan kambing yang ditemuinya. Yang di sana ia berjumpa dengan Usopp yang sedang bersih-bersih. Luffy berkata ia ingin membeli kapal ini, namun Usopp bukanlah pemilik kapal ini, namun teman Usopp lah yang pemiliknya. Luffy dan kawan-kawan terkejut karena rumah temannya Usopp ini benar-benar besar. Usopp membawa mereka melalui pintu belakang dan ternyata Usopp tak diterima di rumah ini. You ain't welcome. Namun untungnya datanglah seorang bernama Kaya. Ia pemilik rumah ini dan juga kapal tadi, sekaligus sahabat Usopp. Kaya mengundang Usopp dan yang lain untuk mampir ke rumah untuk makan malam bersama. Usopp kerap datang mengunjungi Kaya untuk menghiburnya dengan cerita-cerita yang menyenangkan yang ia alami. Namun kita semua tahu kalau Usopp hanyalah banyak bacot. Kondisi kesehatan Kaya sedang memburuk, namun entah apa nama penyakitnya. Akhirnya mereka dibawa ke tempat penuh dengan baju. Nami mengambil kesempatan ini untuk mencoba-coba baju yang ada. Luffy kasihan dengan Kaya karena rumah sebesar ini ia hanya tinggal sendirian di sana. Luffy bertaruh ia pasti akan mendapatkan kapal tadi dengan gratis. You're on. Dan kita ditunjukkan pelayan setia Kaya yang bernama Klahadore. Dia adalah yang selalu menjaga Kaya setiap saat. Klahadore memiliki 2 anak buah bernama Sam dan juga Buji. Di sisi lain, Kapten Garp mengajak Koby untuk bermain sudoku yang kayak di HP jadul itu lur. Koby kalah bermain melawan Garp karena menurut Garp Koby terlalu banyak berpikir sehingga Garp mengulang permainannya dengan waktu 2 menit saja. Dan hasilnya, kali ini Koby berhasil memenangkan karena ia menggunakan insting bajak lautnya dan bertindak tegas. Di rumah Kaya mereka makan dengan santai. Di sana Nami bertemu dengan Mary, sang pengelola keuangan keluarga Kaya. Sang tuan rumah akhirnya turun. Di sana Zoro bertanya kepada Klahadore apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Assure you I've never patronized that type of establishment. Tiba saatnya makan malam. Kaya minta untuk memakan ikan, namun Klahadore menolak karena alasan kesehatan Kaya dan malah memberinya sup biru. Kaya, it's your birthday. I'll take your fish. Setelah itu tanpa basa-basi Luffy langsung bercerita ingin membeli kapal dari Kaya dan belak-belakan bilang kalau mereka adalah bajak laut.
Luffy tanpa malu bilang kalau bajak laut adalah impiannya saat kecil dan ia sangat ingin menjadi raja bajak laut. Luffy meyakinkan Kaya kalau ia pasti akan merawat kapal dari Kaya. Namun Klahadore tiba-tiba marah melihat tingkah Luffy. Now look what you've done. You've upset Niskaya. All of you. Kembali ke kapal angkatan laut, Helmeppo memberikan kabar kalau mereka menemukan puing-puing kapal Luffy dan mereka segera berangkat menuju desa Sub dan menyuruh Kobe memimpin misi. Di basement, Mary didatangi oleh Klahadore dan memaksa Mary untuk memindahkan kepemilikan bisnis kapal atas namanya bukan ke Kaya. Mary tentunya tak mau karena Kaya adalah pemilik sahnya, apalagi ini adalah ulang tahun Kaya. Ya, ternyata Klahadore adalah seorang bajak laut. Di sisi lain, Buggy ditangkap oleh Arlong, kapten bajak laut. Arlong adalah penguasa East Blue. Ia tak suka dengan Buggy yang telah menggobrak sebuah kota hingga hancur. Namun Buggy bercerita mengenai Luffy yang memiliki peta Greenland, sehingga Buggy memberikan penawaran untuk membantunya mencari Luffy. Di malam hari mereka semua tak bisa tidur. Luffy dan Zoro pergi mencari dapur guna mencari makanan dan pir. Nami sendiri sedang beraksi mencuri barang-barang yang ada di rumah. Tak sengaja ia malah masuk ke kamar Kaya dan Kaya langsung tahu kalau Nami ingin mencuri. Kaya tak begitu mempermasalahkan dan mereka malah menjadi akrab. Luffy dan Zoro bertemu dengan Usopp yang tak bisa tidur juga. Usopp kagum karena Luffy sangat ingin menemukan One Piece. Kaya bukanlah pacar Usopp, namun Kaya yang sendirian di rumah tentunya senang ketika ada kawan yang menemaninya. Kaya bercerita tentang orang tuanya yang meninggal karena melaut. Dan di sisi lain, Luffy kagum melihat Usopp yang sangat pandai memetik takjet. Usopp bilang kalau ayahnya adalah seorang bajak laut yang bernama Yasop. Dan Luffy ingat kalau Yasop adalah kru kapal Sang. Usopp membawa Zoro ke basement untuk mencari anggur, sementara Luffy memakan sup biru yang tak jadi dimakan kayak tadi. Here. Oh. He's dead. Ya, mereka terkejut melihat jasad Mary yang sudah tak bernyawa. Dan ternyata itu adalah ulah dari Klahadore alias Kuro. Kabarnya Kuro dibunuh oleh Morgan, namun itu hanyalah tipu dayanya. Kuro menggunakan kekuatan The Flash-nya sehingga membuat Zoro terkapar karena dipukul dari belakang oleh Sam. Kuro menyuruh anak buahnya itu membuang jasad dua orang ini ke sumur depan rumah. Di sisi lain, Nami berkata jangan biarkan orang lain mengatur diri kita karena Kaya adalah seorang yang kuat. I appreciate that. Sam dan Buci membuang Zoro dan jasad Mary ke sumur tua di depan rumah bersama dengan pedang Zoro. Di sisi lain, Usopp berusaha meyakinkan warga desa Sub kalau ada bajak laut di sini. Namun warga yang sudah muak dengan kebohongan Usopp menjadi tidak percaya. Dan saat Usopp sudah putus asa, datanglah Kobe dan juga Helmeppo untuk membantu. Episode 4 diawali dengan memperlihatkan Zoro yang terbangun dari pingsannya. Ia terjebak di dalam sumur bersama mayat Mary. Usopp menceritakan kalau ada bajak laut bernama Kuro di sini. Namun Helmeppo membantah dan bilang kalau Kuro telah dibunuh oleh ayahnya. I know you're lying. Captain Kuro of the Black Cat Pirates. Usopp juga bilang di rumah itu juga ada Luffy yang sedang dalam masalah. We're here to help. Nami menemukan Luffy terkapar karena memakan sup beracun dengan porsi besar. Luffy. Nami bersembunyi di lemari penyimpanan, sementara ia menyaksikan kalau Klahadore ternyata adalah Kapten Kuro. Kuro menyuruh dua anak buahnya membuang Luffy ke dalam sumur juga. Namun sebelum keluar, Kobe dan Helmeppo tiba di sana. Usopp mengatakan kalau Klahadore adalah sang bajak laut itu. Namun Kuro berhasil berdalih kalau Usopp adalah orang yang kurang waras. Kuro bilang Luffy berada di rumah ini dan langsung anak buahnya menyerahkan Luffy yang sedang teler ke Kobe dan Helmeppo. Nami berhasil menempahkan Sam yang di sisi lain. Usopp pergi menuju kamarnya. Di dalam sumur, Zoro berusaha payah untuk keluar dan kita juga flashback ke desa Shimotsuki 7 tahun silam.
di mana saat itu kita melihat Zoro yang tengah berlatih pedang di perguruannya. Zoro selalu kalah dari seorang murid bernama Kuina. Menurut Kuina, Zoro terlalu merendahkan sikunya. Namun Zoro yang tak mau mendengarkan malah menantangnya untuk berduel menggunakan katana. I know I can't beat you. It's these bamboo swords. Di sisi lain, Usopp memberitahu Kaya kalau Klahadro adalah bajak laut kejam dan mengajaknya untuk kabur. Namun Kaya tak percaya dengan Usopp. Namun Usopp tetap teguh pendirian dan ia tak akan meninggalkan Kaya sendirian hingga aman. It's the truth. You gotta listen to me. Sam bilang kalau Nami berhasil kabur dan telah mengetahui segalanya. Namun di tengah malam ini mereka sudah bisa membuka penyamaran dan akan membunuh Kaya saat ini juga. Untungnya Nami berhasil datang tepat waktu. Nami bilang kalau yang Kaya makan dan minum selama ini adalah racun buatan Klahadro alias Kuro. Mereka harus kabur dari tempat ini karena Kuro sedang mengincar Kaya untuk mengambil alih kekayaannya. Mereka pergi lewat lorong pelayan menuju kamar orang tua Kaya. Namun Kaya malah batu sehingga Kuro menjadi tahu keberadaan mereka. Di sisi lain, Zoro memanjat sumur tersebut, namun ia teringat dengan kenangan masa lalunya, di mana ia kalah telak berduel dengan Kuina menggunakan katana. Kuina pun berkata, Zoro memiliki teknik yang bagus dan semakin dewasa. Zoro akan bertambah kuat juga. Berbeda dengan Kuina yang seorang wanita. Zoro yang tujuan hidupnya mengalahkan Kuina pun berjanji akan terus melawan Kuina hingga salah satu dari mereka akan menjadi seorang pendekar pedang kuat di dunia. Hingga pada akhirnya Zoro berhasil naik ke permukaan dengan upaya yang cukup keras. Di tempat lain, Luffy kini harus dibawa oleh anggota marinir. Dan di saat berada di tengah jalan, tiba-tiba saja Luffy memuntahkan sup yang ia makan sebelumnya. Luffy lalu mengatakan bahwa ia harus kembali menyelamatkan teman-temannya dari bahaya bajak laut yang akan membunuh mereka. Sementara Kobe mendapatkan perintah dari wakil Kapten Laksamana untuk menangkapnya. Luffy yang bersikeras ingin menyelamatkan teman-temannya. Tak ada pilihan, Kobe harus membiarkannya pergi begitu saja. Hey, haircut. Zoro! Headed back to the house. Di sisi lain, Kapten Kuro mencari di mana keberadaan Kaya berada. Ia sudah cukup lama menantikan penantian ini. Kapten Kuro sudah cukup muak atas perintah Nona Kaya yang merupakan gadis manja. Hingga pada akhirnya Kuro berhasil menangkap mereka berdua. Luffy dan Zoro berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Namun di saat itu tiba-tiba saja dua badut Kapten Kuro menghampiri Zoro. Hingga terjadilah duet di antara mereka. Sementara Luffy berhasil menemukan Kapten Kuro. Hingga terjadilah pertarungan sengit antara manusia bayangan versus manusia karet. Until the day they... Dari semua aksi yang dilakukan oleh Luffy dan teman-temannya, akhirnya Nona Kaya bersedia dengan senang hati memberikan kapal miliknya kepada Luffy. Dan di saat itu juga Luffy mengajak Usopp untuk ikut bergabung dengannya. Namun Usopp sempat menolak akan hal itu karena ia harus menjaga Nona Kaya serta belum dapat meninggalkan desa Shiruk. Mendengar hal itu, Kaya mengatakan bahwa sudah saatnya ia harus mengurus dirinya sendiri. The shipyard was my parents' dream. Dengan berat hati, akhirnya Usopp bersedia bergabung bersama tim dari Luffy.
Sementara wakil Kapten Laksamana Great juga berhasil menemukan kapal milik Luffy. Mereka mencoba membakar kapal tersebut, dan saat Luffy meneropong musuh dengan menggunakan teropong miliknya, Grandpa? ternyata selama ini Kapten Wakil Laksamana Great yang bertugas sebagai marinir angkatan laut adalah kakek dari Luffy. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.